Jimat wanita itu. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang baru saja pindah ke apartemen baru. Pada hari pertama, setelah dia selesai memindahkan barang-barangnya, dia merasa lelah dan berbaring untuk beristirahat. Saat itu, dia melihat sesuatu yang terpasang di langit-langit dan menariknya keluar. Pada saat yang sama, dia merasakan sepasang mata menatapnya dari rumah di seberang. Wanita itu menatapnya, tetapi dia berpikir mungkin dia tidak sedang menatap kamarnya, jadi dia menutup tirai. Keesokan harinya, saat dia akan pergi bekerja dan membuang kantong sampah, dia bertemu dengan wanita yang sama yang menatapnya. Dia terkejut menjatuhkan kantong sampah dan berlari ke tempat kerja. Karena ketakutan, dia berusaha meyakinkan temannya untuk membantunya mengemas barang-barang di rumah. Tetapi temannya tidak bisa malam itu. Dia pun kembali ke rumah sendirian. Ketika dia sampai di depan pintu, dia akan menggunakan kunci untuk membuka pintu. Tetapi ternyata pintunya tidak terkunci. Dia berpikir mungkin dia lupa menguncinya pagi itu. Setelah masuk ke dalam kamar, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mirip dengan yang kemarin masih terpasang di langit-langit di tempat yang sama. Dia merasa sangat aneh karena dia pikir sudah menariknya keluar kemarin. Ketika dia akan meraih untuk menariknya keluar, seorang wanita tiba-tiba melompat ke arahnya. Dia terkejut dan sejenak berpikir itu adalah hantu. Tetapi akhirnya ternyata hanya seorang wanita yang kehilangan akal yang menyerbu masuk. Dia curiga apa yang wanita itu lakukan di kamarnya, dan wanita itu juga membuat lantai kotor karena dia masuk dengan sepatu. Saat dia sedang menggunakan kain untuk menghapus jejak kaki itu, tiba-tiba sebuah jimat jatuh dari belakang meja. Namun, ketika dia memperhatikan lebih dekat, dia menemukan banyak jimat yang ditempel di belakang meja itu. Dia sangat terkejut dan tidak tahu apa artinya ini, lalu berusaha merobek jimat-jimat itu sambil mengeluh bahwa ini pasti ulah wanita itu. Setelah semua jimat dihancurkan, dia merasakan sesuatu di sekitar situ, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat banyak roh sedang menatapnya. Pembelian San. Seorang pria terbangun di tempat tidur rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan, jatuh dari tebing dan pingsan. Tetapi untungnya ada orang di desa yang menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kakinya patah, jadi dia harus diperiksa lagi semalam. Dan jika tidak ada masalah, dia bisa pulang besok. Saat itu, ada sekelompok pria tua yang menatapnya dengan tatapan menakutkan yang sudah dia rasakan sejak tadi. Seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu dan menatapnya. Namun, dia tidak memikirkan banyak hal, dan dokter menyuruhnya untuk banyak beristirahat sebelum pergi. Malam itu, rasa sakit dari kakinya yang patah membuatnya tidak bisa tidur. Tetapi, dia masih bisa mendengar sekelompok pria tua itu berbicara tidak jauh darinya. Dia teringat tatapan orang-orang itu yang menatapnya, dan setelah beberapa saat, dia mendengar mereka berbicara pelan. Jangan biarkan dia melarikan diri, biarkan dia tetap di sini, sudah terlambat. Namun, suara itu kemudian menghilang. Ketika dia mencoba untuk berbaring, dia terkejut melihat bayangan ketiga pria tua itu berdiri dekat-dekat. Dia sangat ketakutan, tetapi hanya bisa memejamkan mata dan berusaha tidur. Pada sore hari berikutnya, dia keluar dari rumah sakit tetapi pikirannya masih terbayang akan ketakutan dari sekelompok pria tua itu. Dia berjalan keluar ke depan gedung, tiba-tiba mendengar suara dari atas gedung rumah sakit. Dia melihat bayangan 3 orang yang sepertinya adalah sekelompok pria tua itu sedang menari di tangga. Itu adalah sebuah pertunjukan untuk memberikan doa dan harapan baik sesuai dengan tradisi Jepang. Dia mulai berpikir bahwa sebenarnya sekelompok pria tua itu juga orang baik yang datang untuk memberkatinya. Ketika dia naik taksi, sopir menyapa seperti biasa, dan dia menceritakan kepada sopir bahwa ada pasien di kamar yang sama yang menari untuknya sebelum dia keluar. Namun, itu terasa aneh, seolah-olah bukan benar-benar menari, lebih seperti mengangkat tangan dan melepaskannya. Setelah mendengar itu, sopir menyadari bahwa gerakan itu tidak mungkin menari, tetapi seharusnya adalah sanbai, yang merupakan permainan kata dari bansai dan memiliki arti yang berlawanan, yaitu kutukan. Tiba-tiba, sopir menghentikan mobil dan menyuruhnya turun. Tetapi sudah terlambat karena tiba-tiba sebuah truk melaju kencang.
Aturan keluarga. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Toshiharu yang baru saja pindah kembali ke desa bersama keluarganya. Dalam kepulangan ini, dia memperhatikan bahwa ada lebih banyak orang di rumah dibandingkan biasanya. Dia mendengar kakeknya memberi perintah kepada ayahnya bahwa mereka harus tertawa sampai pagi karena ayahnya sudah menikah dan menjadi bagian dari keluarga, sehingga harus mengikuti tradisi yang diwariskan. Ayahnya pun harus ikut serta, tetapi dia merasa heran mengapa mereka harus tertawa sampai pagi. Kakeknya menjelaskan bahwa mereka haus akan ketakutan, kebencian, dan kesedihan manusia, dan dia pernah melihat kakeknya dirasuki oleh mereka hingga menjadi gila, dan dia tidak bisa melupakan wajah itu. Namun, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mengumpulkan seluruh anggota keluarga setiap malam ini, setiap tahun, dan tertawa bersama semalaman yang merupakan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bahagia dan itu akan menjauhkan mereka. Setelah beberapa saat, ayahnya keluar dan memberitahu Toshiharu bahwa malam ini dia harus tidur sendiri karena ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya memiliki hal penting yang harus dilakukan. Namun, ketika Toshiharu bertanya mengapa, ayahnya membuat wajah menakutkan dan berkata bahwa apapun itu, malam itu, Toshiharu merasa ingin buang air kecil, jadi dia berjalan keluar menuju kamar mandi. Dalam perjalanan, dia mendengar suara banyak orang tertawa keras, jadi dia mencoba mengintip dengan membuka pintu. Tetapi dia tertangkap dan pintu dibuka, memperlihatkan Toshiharu yang sedang bergetar ketakutan. Semua orang berhenti tertawa sejenak, dan lampu di luar rumah padam, membuat semua orang merasakan ketakutan. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di depan mereka, sebelum sesuatu itu meluncur ke arah mereka dengan cepat. Rambut. Ini adalah cerita tentang seorang guru di sebuah sekolah yang harus bekerja hingga larut malam. Akhirnya, dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ketika dia melihat jam, sudah sangat larut. Dia masih memiliki satu langkah terakhir, yaitu harus memfotokopi pekerjaannya. Ketika dia menekan tombol mesin, tiba-tiba bel sekolah berbunyi, membuatnya terkejut, dan bertanya-tanya mengapa bel berbunyi pada jam segini. Mesin fotokopi mulai mencetak dokumennya, tetapi dia memperhatikan ada bekas lipatan atau goresan halus serta rambut mikro yang menempel pada dokumen yang dicetak. Dia membuka tutup mesin untuk memeriksa apakah ada yang tidak beres, tetapi saat dia mengeluarkan dokumen pertama, dia sangat terkejut karena melihat seolah ada wajah seseorang di dalam mesin. Namun, ketika dia melihat lagi, tidak ada apa-apa, dan dia berpikir mungkin dia kelelahan dan salah lihat. Dia pun mencoba untuk memfotokopi lagi, tetapi ketika dia menekan tombol, mesin bergetar dan mengeluarkan suara keras, seolah ada yang macet. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sana pada larut malam. Sebelum dia menendang mesin itu sekali, sepertinya usaha dia berhasil ketika mesin itu kembali berfungsi normal, dan dokumen-dokumen dicetak dengan lancar, tanpa bekas apapun seperti sebelumnya. Namun, saat dia hendak pergi, tiba-tiba mesin mencetak dokumennya tanpa henti, dan setiap lembar yang dicetak memiliki bekas rambut kosong. Semakin banyak dokumen yang dicetak, semakin banyak bekas rambut itu muncul, membuatnya terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mencoba menekan tombol untuk mematikan mesin, tetapi mesin itu tidak mau berhenti dan terus mencetak. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencabut colokan, dan mesin pun berhenti bekerja. Saat itu, dia sangat berkeringat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia membuka tutup mesin dan terkejut melihat banyak rambut di dalam dokumen-dokumennya. Saat dia masih terkejut, tiba-tiba rambut-rambut itu mulai bergerak masuk ke dalam slot kertas. Dia tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa, lalu mengumpulkan keberanian untuk menarik slot kertas itu keluar, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia menghela napas lega dan menutup slot itu kembali sambil menggerutu pada dirinya sendiri tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi, menggosok matanya karena mengantuk sebelum menutup tutup mesin. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berambut panjang dengan mata melotot berdiri di samping mesin fotokopi. Lantai berikutnya.
Cerita ini adalah tentang sebuah keluarga yang pergi membeli hadiah ulang tahun untuk putra mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, pada hari itu, sang ayah mendapatkan pekerjaan mendesak sehingga ia tidak bisa merayakan bersama anaknya, yang membuat anak tersebut menangis di tengah pusat perbelanjaan. Ayah berusaha menghibur dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, nanti ibu akan membawamu membeli hadiah sendiri," sehingga anak itu pun tenang. Namun, ada komentar dari ibu yang menyatakan bahwa tidak bisa membantu karena pekerjaan ayah lebih penting daripada mereka. Jadi lebih baik mereka merayakannya berdua saja. Meskipun ayah tidak senang dengan perkataan ibu yang seperti itu, ia tetap harus pergi. Ia berjalan menuju lift untuk turun ke lantai bawah dan melihat ibu dan anak dengan tatapan penuh harapan yang menyedihkan. Ketika pintu lift menutup, ia berpikir dalam hati, "Tapi untuk siapa sebenarnya aku bekerja keras seperti ini?" Sebelum Reed turun ke lantai 4, yaitu lantai pakaian wanita, petugas lift bertanya apakah ada yang akan turun ke lantai ini. Ia melihat petugas lift dan memperhatikan bahwa orang itu berbicara dengan nada datar dan tampak tidak bersemangat. Selain itu, lampu penunjuk lantai lift juga mati. Ketika sampai di lantai 4, pintu lift terbuka, yang mengejutkan karena lantai itu gelap gulita. Yang lebih aneh adalah orang-orang yang berdiri di depan lift, perlahan-lahan berjalan keluar hingga semua orang keluar, seolah-olah mereka memiliki pertanyaan. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, pintu lift sudah menutup. Ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya lantai itu? Jika sudah seakrab itu, mengapa mereka masuk? Dan sebelum rasa penasarannya hilang, lift turun ke lantai B13. Pintu lift terbuka, dan lantai ini juga aneh, dengan hanya satu lampu merah yang menyala, menciptakan suasana yang gelap dan menakutkan. Ia mencoba mengintip keluar, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat, hingga muncul seorang pria kecil yang berteriak dan berlari ke arah lift, tetapi untungnya lift sudah tertutup sebelumnya. Ia sangat terkejut hingga hampir tidak bisa bernapas, dan terjatuh sambil bertanya kepada petugas lift, "Tadi itu apa?" Ia melihatnya, "Bukan." Petugas lift tidak menjawab, jadi ia berkata, "Lupakan saja, tolong bawa saya kembali ke lantai sebelumnya." Petugas lift tetap diam hingga ia mendekat dan hendak meraih wanita itu, tetapi wanita itu terjatuh. Namun, ternyata wanita itu bukan manusia, melainkan hanya manekin, yang semakin membuatnya terkejut dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara lift berbunyi, dan pintu lift terbuka, dan di depannya adalah lantai yang sama, di mana ia baru saja meninggalkan ibu dan anak. Ia bergumam, "Sampai juga, selamat, selamat," dan melangkah melewati manekin itu, tetapi masih berpikir tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa tidak ada orang di lantai itu. Sementara musik di pusat perbelanjaan mulai terdengar dan mengumumkan bahwa pusat perbelanjaan akan segera tutup. Lampu mulai redup mendekatinya. Ketika ia berbalik untuk kembali, ia melihat manekin itu sudah berdiri di tempat yang sama lagi. Sementara pintu lift perlahan-lahan menutup, disertai suara wanita itu yang berkata, "Semoga Anda bisa beristirahat dengan baik selama waktu istirahat pribadi Anda." Dan sebelum lift menutup, tatapan wanita itu tertuju padanya. Siksaan setiap hari. Ini adalah kisah seorang pria yang setiap hari hanya bekerja tanpa henti. Meskipun pria itu mengeluh pada dirinya sendiri tentang betapa lelahnya dia hanya bisa melakukan itu karena bagaimanapun juga, dia harus terus bekerja. Pada hari itu di kereta, dia merasa lelah dan terganggu oleh orang-orang yang berbicara keras, sambil berpikir dalam hati, "Tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut." Apakah orang-orang ini sangat bahagia? Hidup pasti sangat menyenangkan. Ya, sangat menjengkelkan. Sementara dia mengeluh tentang orang lain dalam pikirannya, dia melihat sesuatu yang mirip dengan daging atau sesuatu di rak. Dia mulai curiga, apakah itu makhluk hidup karena benda itu bergerak. Tetapi, mengapa tidak ada yang memperhatikannya? Dia hanya melihat dengan bingung. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak. Semua orang terkejut hingga kereta itu berhenti.
dan ada pengumuman bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan orang yang di Jepang, berarti ada bunuh diri. Setelah pengumuman itu, dia menoleh kembali ke benda itu, tetapi sekarang benda itu sudah menghilang entah kemana. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah dia hanya berimajinasi? Dia berpikir seperti itu, karena bagaimana mungkin makhluk aneh seperti itu bisa berada di tempat seperti ini? Mungkin karena tubuhnya yang lelah dan lemah. Namun, suara pengumuman terdengar lagi bahwa mereka sedang membantu korban kecelakaan dan perlu mematikan lampu seluruh kereta untuk sementara. Dalam kegelapan itu, dia merasa hari ini benar-benar buruk baginya. Dalam kegelapan lampu itu, dia bertemu dengan makhluk aneh itu lagi. Kali ini, makhluk itu muncul dekat dengannya, sehingga dia bisa melihat mulut dan matanya yang sedang menatapnya. Sementara orang-orang berbisik tentang orang yang bunuh diri. Dia terus menatap makhluk itu dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia pasti terlalu lelah dan berpikir bahwa dia seharusnya beristirahat. Aku akan beristirahat, lupakan pekerjaan ini, karena jika bekerja keras harus menghadapi hal seperti ini. Lebih baik aku berhenti, sambil menutup matanya dengan ketakutan. Kemudian makhluk itu perlahan-lahan merayap mendekatinya sambil mengerang kesakitan dan kedinginan. Sementara dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan beristirahat, pergi ke rumah sakit, dan melakukan berbagai hal untuk dirinya sendiri. Mulai memanggil Tuhan dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah rumah sakit itu menyakitkan? Tetapi, apakah dia bisa mengobati halusinasi ini? Dia tiba-tiba berpikir, apakah halusinasi ini begitu jelas? Lalu, tatapan makhluk itu dan dia saling menatap. Dia merasa bahwa itu mungkin bukan halusinasi lagi. Ya, tetapi mengapa rasanya dingin seperti ini? Sakit dan dingin. Dia berpikir, aku belum ingin mati. Tetapi jika mati, mungkin aku tidak perlu merasakan dingin ini. Tidak, apa yang aku katakan? Kematian itu juga menyakitkan. Dia mulai bingung. Makhluk itu bergerak mendekatinya. Tidak, kita tidak bisa mati, pikirnya. Tetapi di sisi lain, dia berpikir bahwa mungkin mati bisa menyenangkan. Pikiran itu muncul, mati mungkin bisa bahagia. Dia sudah tidak tahan lagi, sangat lelah. Akhirnya, makhluk itu berkata, "Oh." Konflik. Cerita ini dimulai dari sebuah telepon yang berdering di tengah malam. Di rumah seorang gadis bernama Yuko. Dia terbangun dari suara telepon itu dan bertanya-tanya siapa yang meneleponnya larut malam. Ketika dia mengangkat telepon, di ujung sana adalah temannya yang bernama Mayumi, yang menelepon dengan suara bergetar, seolah ada sesuatu yang buruk terjadi. Yuko pun menyuruhnya untuk tenang sebelum berbicara. Mayumi kemudian menceritakan bahwa hari ini dia dan pacarnya pergi berkendara dan sampai di sebuah rumah sakit terbengkalai di luar kota. Mereka memutuskan untuk menguji keberanian di sana, dan saat mereka tiba, dia merasa seolah ada seseorang yang terus-menerus mengawasi mereka, dan dia merasa tempat itu tidak aman. Dia pun menyarankan untuk kembali, tetapi pacarnya tidak mendengarkan. Dan semakin melihat dia ketakutan, semakin dia merasa senang. Dia terus berjalan lebih dalam tanpa menunggu. Setelah itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dia berkata, "Inilah yang menyenangkan, kita harus mencoba masuk ke dalam." Dia pun menggunakan batu untuk memecahkan kunci itu. Meskipun sudah berusaha, pacarnya tidak mendengarkan. Namun, setelah dia masuk ke dalam ruangan itu dan keluar, dia berperilaku aneh. Lalu bagaimana? Yuko bertanya karena Mayumi terdiam. Dia bilang dia takut, jadi dia melarikan diri dan meneleponnya. Mayumi meminta Yuko untuk tinggal di rumahnya, karena dia tidak ingin tinggal di rumah sakit gila ini lagi. Yuko setuju dan bilang, "Jika sudah sampai, ceritakan lagi padaku." Mayumi berkata bahwa dia sangat senang karena dia tidak ingin bertahan di tempat yang gelap dan menyakitkan seperti ini lagi. Yuko kemudian bertanya, "Apa itu gelap dan apa itu sakit?" Mayumi tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa dia sudah keluar dari sana. "Aku benar-benar bisa keluar, kan?" Sementara Yuko bingung dengan kata-kata Mayumi, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan keras. Dia bertanya, "Ini rumah Yuko, kan? Minta izin untuk masuk." Yuko terkejut sejenak, karena tahu itu suara Toru, dan bingung. Apa yang diceritakan Mayumi tadi? Toru yang ada di depan pintu menjelaskan bahwa dia dan Mayumi telah pergi menguji keberanian di rumah sakit terbengkalai.
dan tiba-tiba Mayumi menunjukkan perilaku aneh dan masuk ke dalam ruangan yang dalam sendirian. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menemukan Mayumi, dia malah melihat seolah ada wajah seseorang di wajahnya. Tidak perlu takut, Yuko, sampai-sampai dia memikirkan kata-kata aneh Mayumi. Apakah dia benar-benar bisa keluar dari sana? Apa itu gelap? Dan apa itu sakit yang membuatnya takut sehingga dia mulai meragukan Mayumi? Saat itu, Toru meminta agar dia membuka pintu untuknya. Akhirnya, dia setuju untuk membuka pintu, dan ketika dia membukanya, dia menemukan Toru dalam keadaan yang menakutkan dan bertanya, "Aku benar-benar bisa keluar, kan?" Dewi Payung. Kisah ini terjadi pada hari libur musim panas di Jepang. Anak kecil Takeru mengunjungi rumah Kien-chan, teman dekatnya. Saat Kien-chan dipanggil ibunya untuk membantu memotong semangka, Takeru melihat keluar jendela dan memperhatikan bahwa meskipun cuaca cerah, ada seseorang yang berdiri di bawah payung dan mengeluarkan suara aneh. Sementara dia mengamati orang aneh itu, Kien-chan datang dengan semangka dan ayahnya. Ayahnya berkata, "Kalau tidak hujan, itu bagus, karena cuaca di daerah ini sering berubah." Takeru kemudian berkata, "Sepertinya benar, ya. Ketika cuaca cerah seperti ini, masih ada orang di bawah payung." Kien-chan bertanya, "Di mana itu?" Takeru menjawab, "Itu di dekat hal tebus, wanita itu, lihat dia memegang payung." Begitu Takeru menjawab seperti itu, ayah Kien-chan yang memegang piring semangka terkejut dan menjatuhkan piringnya sambil berseru, "Dewi Payung!" Ayah Kien-chan segera menelepon seseorang untuk bertanya apa yang harus dilakukan ketika melihat Dewi Payung dan mendapat jawaban bahwa harus menaburkan garam di depan rumah, yang merupakan kepercayaan orang Jepang bahwa garam adalah sesuatu yang suci dan dapat menghilangkan kotoran. Ibu Kien-chan pun bertanya pada dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak melihat seperti Takeru, dan jawabannya adalah Takeru adalah satu-satunya yang melihat orang itu. Malam itu, Takeru harus sendirian di rumah Kien-chan. Ayah Kien-chan memerintahkan Takeru untuk mengunci pintu dengan rapat dan menekankan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak boleh membuka pintu sampai pagi, serta menaburkan garam di depan pintu. Di tengah malam, saat Takeru tidur, dia mendengar suara Kien-chan di depan rumah, meminta Takeru untuk membuka pintu. Takeru pun membukanya, dan menemukan Kien-chan yang diam-diam keluar dari rumah untuk membawakan makanan, dan mengatakan bahwa ayahnya berlebihan. Pagi harinya, Kien-chan mengajak Takeru untuk menangkap kumbang. Setelah bermain, Kien-chan kembali ke rumah. Saat Takeru berbalik, dia menjatuhkan kuncinya dan membungkuk untuk mengambilnya. Namun, ketika dia mengangkat kepala, dia melihat Kien-chan dengan ekspresi aneh berdiri di depan pintu lagi, meminta Takeru untuk membuka pintu. Takeru merasa ada yang berbeda dari Kien-chan, baik dari ekspresi wajah maupun kata-katanya. Selain itu, garam yang ditaburkan di depan pintu perlahan-lahan berubah menjadi hitam dan berpura-pura seolah-olah jika pintu dibuka, dia akan masuk. Begitu Takeru mengunci pintu, suara teriakan Kien-chan yang meminta untuk membuka pintu semakin keras dan cepat. Lampu di rumah mulai bergetar dan berkedip, ditambah dengan garam yang perlahan-lahan menguap menjadi hitam. Takeru mungkin terlihat duduk bersila dengan mata tertutup di sudut ruangan hingga akhirnya tertidur. Ketika bangun di pagi hari, Takeru menemukan bahwa garam telah berubah menjadi abu hitam. Liburan musim panas, Takeru pun berakhir dengan tenang. Namun, saat dia berjalan keluar dari rumah, ada seorang wanita berpakaian hitam dengan leher patah yang berdiri di belakangnya sambil memegang payung merah. Ini adalah cerita tentang seorang ibu dan putrinya yang terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Putri yang terkena kutukan itu memiliki tubuh dan lengan penuh dengan memar hijau tua, yang merupakan bekas tangan. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengurung diri di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, ibunya masuk dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa membantunya. Namun, dia tidak percaya, karena dia sudah mencoba berbagai pengobatan sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ibu pun berusaha meyakinkannya untuk percaya. Keesokan harinya, ibunya membawanya ke sebuah kuil. Ketika pendeta melihat kondisinya, dia mengatakan bahwa tampaknya nenek moyangnya pernah menimbulkan kebencian terhadap seseorang.
Ibunya pun bertanya, mengapa dia yang harus menanggung kebencian yang ada pada nenek moyangnya. Ibu sangat khawatir tentang putrinya, dan takut akan apa yang mungkin terjadi, hingga dia menangis. Pendeta kemudian berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai mempersiapkan upacara." Pada malam itu, pendeta melakukan upacara pengusiran roh jahat, dan kutukan itu pun hilang, sehingga dia sembuh. Bekas memar hijau tua dan bekas tangan di tubuhnya pun menghilang. Ibu sangat berterima kasih kepada pendeta tersebut, tetapi meminta izin untuk pulang. Setelah itu, kehidupan gadis yang terkena kutukan kembali normal. Hingga suatu hari, ada telepon masuk ke rumah dan ibunya yang menerima panggilan. Di ujung telepon adalah asisten pendeta yang pernah membantu putrinya sebelumnya. Ibu itu berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tetapi, setelah berbincang sejenak, dia terkejut mengetahui bahwa pendeta yang pernah membantu putrinya kini telah meninggal. Pada saat itu, pendeta tersebut khawatir tentang masa depan gadis itu hingga saat-saat terakhir hidupnya. Dan dia berkata bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar gadis itu menjalani sisa hidupnya dengan sehat dan baik. Dia juga menyampaikan pesan dari pendeta sebelum dia meninggal. Sementara itu, putrinya sedang berjalan keluar dari rumah untuk pergi ke sekolah. Tiba-tiba muncul memar dan bekas tangan di lehernya, disertai pesan yang disampaikan oleh pendeta, yaitu, "Maaf, saya tidak bisa membantu Anda dengan cara apapun."